Perkenalkan, nama saya Gali Ferdiansa, NIM 502023046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemidanaan dan sanksi pidana modern. Pemidanaan merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, serta mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Namun, seiring berkembangnya peradaban, konsep pemidanaan tidak lagi dipahami sekedar sebagai upaya pembalasan atau retributif, tetapi bergeser ke pendekatan yang lebih humanis dan fungsional. Perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan nilai sosial, dan meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia mendorong lahirnya konsep sanksi pidana modern yang lebih menegakkan aspek rehabilitas, reintegrasi sosial, dan pencegahan kriminalitas jangka panjang. Pembahasan A. Sistem pidana baru. Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada pemenjaraan ke pendekatan yang lebih restoratif, humanis, dan berproporsional. Hal ini tercermin dalam sistem pidana terbaru yang tidak hanya mengenal pidana penjara, tetapi juga menambahkan bentuk pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengatur tindakan sebagai instrumen non-punitif. Sistem pidana baru pada dasarnya terdiri dari 1. Pidana pokok, 2. Pidana tambahan, 3. Tindakan atau McRegelen. Pidana pokok. Pidana pokok adalah jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Jenis-jenis pidana pokok KUHP baru. 1. Pidana penjara. Ada 2. 1. Dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. 2. Dapat diganti dengan pidana lain atau diversifikasi, terutama untuk kejahatan ringan. 2. Pidana denda. Ada 2 juga. 1. Dikenakan pembayaran sejumlah uang. 2. KUHP baru menggunakan sistem kategori denda 1-8 agar proporsional. 3. Pidana pengawasan atau probation. Terpidana tidak dipenjara tetapi diawasi dengan syarat. C. Pidana tambahan. Pidana tambahan adalah pidana yang melengkapi pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan sendiri, kecuali jika undang-undangnya memungkinkan. Fungsi utamanya ialah memberikan efek pencegahan terhadap pencegahan tambahan dan perlindungan masyarakat. Jenis-jenis pidana tambahan KUHP baru. 1. Pencabutan hak-hak tertentu seperti hak memegang jabatan publik, hak memilih dan dipilih. 2. Hak menjadi penasihat hukum atau notaris, hak menjadi pengurus yayasan atau perusahaan, perampasan barang tertentu, misalnya alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, barang hasil kejahatan, atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, atau asset recovery. D. Tindakan McRegelen atau measures. Tindakan bukanlah pidana dalam arti pembalasan, tetapi instrumen non-punitif untuk perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku. Tindakan dijatuhkan untuk pelaku yang memerlukan rehabilitasi, pelaku dengan kondisi khusus, anak disabilitas mental, pencegahan ulang atau recidivism prevention. Jenis-jenis tindakan dalam KUHP baru. 1. Perawatan di rumah sakit jiwa. 2. Rehabilitasi narkotika, alkohol, seksual. 3. Pembinaan di lembaga pendidikan atau pelatihan. 4. Perampasan keuntungan yang didapat dari tindak pidana. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam
sistem pidana baru. 1. Pidana pengawasan atau probation merupakan pidana pokok yang menetapkan terpidana tetap hidup di masyarakat dengan pengawasan. Elemen pentingnya: 1. Tidak menjalani pidana penjara. 2. Ada syarat-syarat khusus. 3. Ada petugas pengawas. 4. Dapat dicabut dan diganti penjara jika melanggar syarat. 2. Pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah pidana pokok yang bersifat non-penjara dan membutuhkan persetujuan terpidana. F. Pidana mati dalam KUHP baru. KUHP baru tidak menghapus pidana mati, tetapi mereformasi cara penerapannya. Pidana mati ditetapkan sebagai pidana yang bersifat khusus, sangat selektif, dan bukan lagi pidana pokok yang berdiri sendiri. Kedudukan pidana mati. Dalam KUHP baru, pidana mati dikategorikan sebagai pidana yang selalu diancamkan secara alternatif. Artinya, pidana mati tidak boleh menjadi satu-satunya opsi. Ia harus diposisikan bersama dengan pidana lain, seperti seumur hidup atau penjara tertentu. Tujuan dan filosofi pidana mati. Menurut KUHP baru, pidana mati dalam konsep baru bukan semata pembalasan atau retributif, tetapi menekankan: 1. Perlindungan masyarakat dari kejahatan yang sangat serius. 2. Terorisme, pembunuhan berencana berat, kejahatan narkotika ekstrim, dan lain-lain. 3. Keadilan bagi korban dan keluarga korban. 4. Efek pencegahan umum agar pelaku potensial mengurungkan niat. 5. Tetap memberikan ruang kemanusiaan melalui masa pencobaan dan peluang pembinaan. Mekanisme pidana mati. Masa percobaan 10 tahun. Reformasi terpenting dalam KUHP baru adalah penerapan pidana mati dengan masa pencobaan 10 tahun. Bagaimana mekanismenya? 1. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa pencobaan 10 tahun. 2. Selama masa pencobaan tersebut, terpidana dinilai dari pelaku kesadaran dan penyesalan usaha memperbaiki diri. 3. Setelah 10 tahun, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. 4. Eksekusi tetap dapat dilaksanakan jika terpidana dianggap tidak menunjukkan perbaikan. G. Prinsip humanisasi. Model ini merupakan adopsi dari prinsip pemindahan modern. 1. Memberikan kesempatan kedua atau second chance. 2. Menghindari eksekusi yang tergesa-gesa. 3. Memberikan jeda panjang untuk memastikan keadilan substansial. H. Alasan pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Pemerintah dan pembentuk undang-undang mempertahankan pidana mati dengan beberapa alasan. 1. Realitas sosial Indonesia. Survei menunjukkan sebagian masyarakat masih menghendaki pidana mati untuk kejahatan tertentu, terutama pembunuhan sadis, terorisme, narkotika level tinggi. 2. Tuntutan keadilan korban. Dalam kasus ekstrim, keluarga korban menganggap bahwa hukuman selain mati tidak sesuai dengan beratnya kejahatan. 3. Efek deterren. Walau debat mengenai efektivitas deterren tetap ada, sebagian berpendapat pidana mati dapat mencegah kejahatan luar biasa. 4. Kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Beberapa tindak pidana dianggap membahayakan eksistensi negara dan masyarakat sehingga membutuhkan respon keras.
I. Argumentasi pendukung pidana mati. Pendukung pidana mati mengemukakan alasan berikut. 1. Untuk kejahatan luar biasa. Kejahatan yang menghilangkan banyak nyawa manusia atau mengancam negara dianggap pantas dihukum mati. 2. Keadilan retributif. Bagi sebagian masyarakat, keadilan terasa tercapai apabila pelaku menerima balasan setimpal. 3. Efek psikologis. Dipercayanya memberikan efek psikologis kuat pada pelaku potensial. 4. Pengakuan terhadap nilai lokal. Beberapa nilai budaya di Indonesia masih menerima hukuman mati sebagai bagian dari keadilan. Kesimpulan, sistem pemidanaan modern menunjukkan pergeseran penting dari pendekatan yang semata-mata represif, menunjukkan sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Pertama, pidana pokok tidak hanya didominasi oleh penjara, tetapi diperluas mencakup pidana pengawasan, kerja sosial, denda berbasis kategori, dan pidana tutupan. Pidana tambahan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan menutup celah keuntungan dari kejahatan melalui mekanisme seperti pencabutan hak tertentu dan perampasan barang. Keberadaan tingkatan atau measures memperlibatkan pendekatan modern yang menekankan rehabilitasi, perawatan, dan pencegahan residivisme. Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru menegaskan transformasi paradigma pemidanaan. Pidana mati tidak dihapus, tetapi dibatasi secara ketat melalui mekanisme alternatif dan masa pencobaan 10 tahun.